Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi untuk pertemuan kali ini mengenai hukum Kirchhoff. Ya, minggu lalu kalian sudah menyimak video percobaan secara virtual menggunakan aplikasi, ya, menentukan hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Pakai rangkaian seperti ini di aplikasinya. Dari hasil percobaan, hukum 1 Kirchhoff itu berbunyi jumlah kuat arus yang masuk ke suatu titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari percabangan tersebut. Untuk percobaan yang kemarin, kita ambil, lihat saja percabangan yang atas, yang ini ya. Yang di atas ini sama ibu disalin seperti ini. Kita lihat tanda panah masuk. Ini 2, I1 dan I2 masuk, yang arahnya panah keluar dia I3. Maka dengan mengikuti pengertian atau bunyi dari hukum 1 Kirchhoff, kita bisa menuliskan persamaan seperti ini. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Sigma I masuknya I1 dan I2, maka kita tuliskan I1 tambah I2. Untuk yang keluar hanya I3, ini sama dengan I3. Di penulisannya seperti ini. Atau boleh kalau kita mau ubah menjadi I1 sama dengan, berarti kalau kita mau cari I1, I2 nya tinggal dipindahkan ke kanan, tandanya jadi negatif. Atau Bu, saya mau I2 sama dengan, kalau I2 sama dengan berarti nanti I3 I1 nya yang pindah, jadi I3 min I1, seperti itu ya. Ini biasanya penguraian yang ini digunakan untuk soal-soal yang menggunakan dua loop. Nanti kita lihat contoh soal dan latihannya. Untuk hukum 2 Kirchhoff, bunyinya di dalam rangkaian tertutup jumlah aljabar gaya gerak listrik dengan penurunan tegangan adalah sama dengan 0, sebagaimana dari percobaan video virtual kemarin ya. Ini kalimatnya. Nah, secara matematik ditulisnya seperti ini. Jumlah GGL dan tegangan itu sama dengan 0. Di sigma GGL ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Nanti pengerjaannya, langkahnya yang pertama itu tentukan arah loop. Jadi kita buat dulu arah loopnya, lalu tentukan arah kuat arus. Kalau ada percabangan, kita tentukan di percabangan. Kalau tidak ada percabangan, ya tentukan di mana saja yang kalian ingin tuliskan di situ kuat arusnya. Yang berikutnya, tentukan positif negatif GGL dan kuat arus sesuai arah loop. Yang keempat, masukkan ke dalam persamaan angka-angkanya, lalu hitung dan selesaikan. Ini mudah, asal kalian harus benar-benar teliti dalam menentukan arah, sehingga nanti hasilnya akan tepat, akan benar. Untuk kali ini kita akan bahas soal mengenai satu loop dulu ya. Jadi tidak ada percabangan. Nih. Dalam rangkaian dengan satu loop, kuat arus yang mengalir adalah sama. Jadi I-nya cuma 1 kalau yang ini. Bu, ada pertanyaan. Kenapa untuk soal yang seperti ini kita gunakannya hukum 1 Kirchhoff, tidak yang hukum Ohm yang kemarin? Hukum Ohm yang kemarin yang V sama dengan I kali R itu digunakan ketika sumber tegangannya cuma 1, si ininya 1. Nah, kalau hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff itu digunakan ketika sumber tegangannya banyak, lebih dari 1. Itu kita pakainya yang ini. Ibu lewat menjelaskan yang V sama dengan I kali R karena Ibu sudah menganggap kalian bisa memanfaatkan atau menerapkannya, karena itu soal-soalnya sudah dipelajari di SMP kelas 9. Jadi Ibu langsung saja, nanti juga untuk pengerjaan soal-soal ini akan menyinggung ke hukum Ohm yang kemarin, yang awal ya. Baik, kita lanjutkan ya. Ini ada contoh satu soal mengenai satu loop. Ini, hitunglah kuat arus dan tegangan antara A dan B pada rangkaian di samping. Nah, ini menentukan kuat arus dan kuat arus dan tegangan antara A dan B.
Langkah yang pertama, kita cari kuat arus terlebih dahulu. Jadi gambarnya kita salin tadi ya. Tentukan dulu apa arah loop. Nah, punya ibu arah loopnya ke bawah ke sini. Kalau kalian mau arahnya ke atas boleh, tapi punya ibu arahnya ke kanan saja. Ini ke kanan. Tentukan arah loop dan arah arus. Nah, supaya mudah menghitung, kita tentukan arah loopnya, misalnya ini ke kanan, arah arusnya juga ke kanan gitu. Biar nanti I-nya positif kita ambilnya gitu ya. Nah, sudah menentukan ini, kita tulis dulu persamaannya yang tadi, sigma GGL ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, kita lihat GGL-nya dulu. Di sini GGL-nya ada 3. Kita urut dari yang pertama, 2, dan ketiga. Karena arah loopnya ke kanan, berarti kita bergeraknya ke sini ya. Kita lihat ke sini. Ini pertama ketemu kutubnya negatif, makanya ibu tulisnya di sini min GGL 1. Terus kita gerak lagi ke sini, ketemunya yang panjang kutub positif, berarti plus GGL 2. Terus kita bergerak lagi sesuai arah loop ya, ke sini pendek, berarti min GGL 3. Nah, itu ya cara menentukan positif negatif untuk GGL. Untuk arus, karena arusnya di sini cuma 1, sepanjang jalan ini I-nya cuma 1, karena dia tidak ada percabangan. Nah, kita masukkannya I sini 1 dan arahnya positif karena sesuai dengan arah loop. Ibu buatnya ke kanan, arah loop juga beloknya ke kanan di sini. Tuh. Karena di sini GGL maaf, hambatannya ada 2 nih. Hambatannya ada 2, maka ibu tuliskan di sini R1 dan R2. Ditambahkan. Ini rangkaiannya seri ya. Ini R1 dan R2. Karena di soal tidak dituliskan R1 dan R2-nya yang mana, ibu tentukan yang ini sama yang ini aja, karena biasanya I1 pasti dekatnya dengan R1 gitu ya, seperti itu. Baru masukkan angkanya. GGL 1 3, GGL 2 nya 2, GGL 3 nya 5, dan R1 R2 nya 5 dan 10. Kalau masalah menghitung kalian pasti bisa langsung ya. Kita hitung. Min 3 tambah 2 min 1, min 1 min 5, min 6 hasilnya. Ini 5 ditambah 10, 15. Oke. Nanti min 6 nya pindah ruas, jadi 15I sama dengan 6, maka I nya 6 per 15, hasilnya 0,4 ampere. Itu caranya ya. Untuk menentukan kuat arus, nanti sigma GGL ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Bagaimana untuk menentukan tegangan AB? Tegangan AB berarti arahnya harus sesuai dengan pertanyaan ya. Kalau yang ditanya AB berarti arahnya ke sini. Nah, pengerjaannya ada 2 cara. Ada yang langsung ke sini, jalan pintas. Ada yang dia jalan-jalan dulu mau ke arah yang ini yang lebih panjang. Nah, gitu. Tapi kita bisa coba dua-duanya. Bisa yang atas ke sini ya AB-nya, bisa yang AB dari sini melalui AC, CD, DB baru nyampe. Gitu ya. Cara yang pertama kita ambil cara pendek dulu ya, dari A ke B yang ini langsung. Berarti rangkaiannya yang ini saja yang kita perhatikan. Kita lihat GGL di sini ketemunya GGL 1 itu pendek, berarti negatif. Nah, kita tulisnya min GGL 1. Arah arusnya sudah sesuai dengan AB-nya. Nah, ini dari A ke B AB di sini. Udah sama kan? Berarti I-nya positif. R-nya cuma 1 yang dilalui ketika kita dari A ke B. 5. Nah, sini kita ganti 5 R-nya. Baru kita hitung, min 3 kita tulis 0,4 kali 5 itu 2. Jadi min 3 ditambah 2 min 1 volt. Dari A ke B. Nah, bagaimana kalau kita pakai cara yang panjang, dari A ke B nya melalui jalan yang bawah? Kita lihat GGL nya dulu. Persamaannya sama ya, yang ini ya. Kalau cari arus sama dengan 0, kalau cari tegangan sama dengan VAB. Bedanya di situ sedikit.
Kita lihat dari A ke B, dari sini ketemu positif, berarti GGL3 nya positif. Terus kita bergerak lagi ke sini, ketemunya negatif, GGL2 nya negatif. Nah, sekarang arusnya Bu, arusnya karena kita bergerak dari A ke B ke sini, sedangkan arah arusnya berlawanan arah. Lihat ya, dari A ke B arahnya ke sini kan. Nah, sedangkan arusnya ke bawah sini, negatif berarti kalau dia tidak searah. Makanya kita masukkannya di sini negatif. R-nya yang dipakai yang mana? Yang terlalui saja yang ini. Nah, gitu. Dari A ke B yang dilaluinya hanya 10 ohm yang ini. Maka R-nya juga 1. Di sini hanya R2 10 ohm. Baru kita hitung. 5 dikurangi 2 3. 0,4 kali 10 4. 3 dikurang 4 min 1. Jawabannya sama. Jadi mau lewat yang atas mau lewat yang bawah hasilnya sama. Kalian boleh nanti milihnya yang mana. Tapi biasanya kalau ibu pengerjakannya pakainya yang pendek. Nah, biar tidak banyak angka pakainya ini. Tapi kalau kalian mau pakai yang bawah boleh. Atau mau pakai dua-duanya, the best itu mah. Makin lancar nanti mengerjakannya. Itu ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita bahas contoh soal mengenai satu loop dulu. Nah, silahkan kalian kerjakan latihannya. Cuman 3 latihannya di sini. 1, 2, 3. Hasilnya nanti ibu tunggu di GCR. Yang mau bertanya, mau konsultasi boleh via WA Japri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.